Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan langsung saja. Di sini kita akan membahas tentang materi fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat itu masih ada hubungannya sama materi sebelum-sebelumnya yaitu persamaan kuadrat. Nah, jadi saya harapkan ketika kita sudah masuk ke materi fungsi kuadrat, kalian semua itu sudah bisa di materi persamaan kuadrat, entah itu cara mencari X1 X2-nya menggunakan pemfaktoran, terus atau rumus ABC, terus juga paham dengan sifat-sifatnya. Oke, kita langsung masuk saja ke materi fungsi kuadrat. Kita awali dengan apersepsi. Apersepsi itu apa sih? Anggaplah kayak mengulas kembali. Sebelum masuk ke materi ini, kita akan mengulas kembali materi sebelumnya yaitu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat memiliki bentuk umum sebagai berikut: ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Oke, jika persamaan kuadrat diselesaikan, maka akan menghasilkan akar-akar persamaan kuadrat. Lalu misalkan fungsi kuadrat gimana, Pak? Oke, sebenarnya hampir sama misalkan di fungsi kuadrat sama di persamaan kuadrat. Nanti bedanya ketika di persamaan kuadrat itu akan menghasilkan yang namanya nilai x, ada x1 dan x2. Tetapi misalkan di fungsi kuadrat nanti akan menghasilkan yang namanya titik. Titik di sumbu x dan di sumbu y. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Lanjut, untuk yang pertama, pengenalan fungsi kuadrat. Di sini fungsi kuadrat itu fungsi yang bisa ditulis dalam bentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ax kuadrat plus bx plus c ini kan sama aja kayak persamaan kuadrat yang sebelum-sebelumnya ya. Dengan catatan ini ada a, b, c anggota bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Ini ada alasannya nih, A yang di sini ini loh. Ini kan A, B itu adalah koefisien dan C adalah konstanta. A itu adalah koefisien dari variabel X berpangkat 2 dan B adalah koefisien variabel X berpangkat 1. Nah, kenapa kok A tidak boleh sama dengan 0, Pak? Karena ketika A sama dengan 0, maka di sini bukan lagi namanya fungsi kuadrat, namanya adalah fungsi linier atau fungsi yang intinya mempunyai variabel yang berpangkat 1. Sedangkan kalau misalkan fungsi kuadrat, nama-nama kuadrat ini kan tentunya mempunyai pangkat tertinggi 2. Nah, misalkan A-nya 0, 0 dikali X kuadrat, sesuatu bilangan apapun yang dikalikan 0, maka hasilnya 0. Nah, nanti misalkan A-nya 0, nanti hasilnya nanti Fx sama dengan Bx plus C. Begitu, itu hanya pengenalan dulu saja. Lalu kita akan masuk, sebenarnya apa sih perbedaan antara fungsi kuadrat dan fungsi linier? Fungsi linier itu kan sama-sama kayak yang dulu-dulu itu loh. Kalian kan pernah mempelajari yang namanya persamaan linier. Satu variabel, dua variabel, terus nanti cara menyelesaikannya gimana. Nah, di sini ada yang namanya fungsi linier dan fungsi kuadrat. Oke. Nah, misalkan, oh ya, tadi saya lupa kayaknya untuk ngasih tahu. Kalau yang namanya fungsi itu pasti akan bisa kita gambar grafiknya. Nah, lalu misalkan grafik dari fungsi linear itu bentuknya akan seperti apa? Bentuknya akan lurus, garis lurus. Sesuai namanya linear, linear itu adalah garis lurus. Jadi misalkan fungsi linear itu ketika digambarkan grafiknya akan pasti membentuk sebuah garis lurus. Nah, nanti garisnya itu akan seperti apa? Nanti tergantung dari fx-nya itu didefinisikan dengan apa. Kebetulan di sini fx-nya itu didefinisikan dengan 5x plus 6. Nah, jadi bentuknya garisnya miring kayak gini. Garis lurus agak miring. Oke, terus misalkan fungsi kuadrat bentuk grafiknya seperti apa? Grafiknya akan membentuk sebuah parabola. Nah, ini. Ini namanya parabola ya. Nah, kebetulan di sini fx itu didefinisikan dengan x kuadrat plus 5x plus 6. 5x x kuadrat plus 5x plus 6. Nanti ketika kita akan menggambar grafik dari fungsi kuadrat ini akan membentuknya seperti ini. Terbuka ke atas.
Nah, jadi untuk fungsi kuadrat ini ditandai, bentar. Fungsi kuadrat nanti misalkan kita akan menggambarkan sebuah fungsi kuadrat itu pasti bentuknya akan terbuka ke atas seperti ini namanya parabola, bisa terbuka ke atas atau bisa terbuka ke bawah, mungkin seperti ini. Nah, itu entah itu akan melalui sumbu X atau tidak, ini sumbu X, ini sumbu Y, yang ini loh. Nah, sampai ke bawah situ atau tidak. Nah, nanti akan kita bahas tentang cara-cara membuat grafik fungsi kuadrat. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum untuk membuat langkah-langkah grafik fungsi, di sini akan saya bahas dulu mengenai sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini sifat-sifat grafik fungsi kuadrat itu apa saja? Ada lumayan banyak, tapi ya ini sebuah pembelajaran bagi kita lah. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat, misalkan sebuah fungsi kuadratnya itu didefinisikan dengan ax kuadrat plus bx plus c, maka sifat-sifatnya akan seperti ini sebagai berikut. Jika a lebih dari 0, maksudnya apa? A lebih dari 0 berarti itu a-nya positif. A-nya itu diambil dari mana toh Pak? Dari sini. Bentar. Bisa kembali nggak ya? Oh, dari sini. Ah ya. Ini A-nya. Misalkan A-nya positif, maka parabola akan terbuka ke atas. Maksudnya kayak gimana? Anggaplah ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Berarti nanti akan parabolanya akan membuka ke atas. Mungkin seperti ini misal. Nah, misalkan A kurang dari 0, berarti A-nya itu negatif, minus di sini misal. Maka parabolanya akan terbuka ke bawah, mungkin seperti ini. Ini yang A-nya itu negatif, ini A-nya yang positif. Nah, seperti itu ya. Nah, terus di sini kita masuk ke yang nomor 3. Yang nomor 3 itu jika D lebih dari 0. D itu apa sih? D itu adalah diskriminan. Diskriminan itu mempunyai rumus paten. Bentar, tak hapus dulu berapa. Diskriminan itu mempunyai rumus, dan ini wajib hafal ya. Nah, misalkan untuk rumus diskriminan. Diskriminan itu mempunyai rumus sebagai berikut. D sama dengan, maaf ini pakai mouse jadinya jelek banget, tapi saya harap semuanya paham. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, B-nya dari mana? A sama C-nya dari mana? Dari fungsi kuadrat. Di sini kan ada A, ada B, ada C ya. Nanti tinggal dimasukin saja nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, nanti akan bertemu, D-nya itu akan bernilai positif ataupun bernilai negatif. Nah, terus misalkan D-nya itu lebih dari 0, berarti D-nya positif, maka grafik akan memotong di sumbu X di dua titik yang berbeda. Maksudnya gimana? Bentar, saya hapus dulu. Misalkan saya punya grafik fungsi sumbu X dan sumbu Y. Nah, grafik memotong sumbu X di dua titik berbeda. Dua titik berbeda maksudnya gimana? Anggaplah misalkan grafik fungsinya terbuka ke bawah. Nah, berarti ini titik potongnya. Di sumbu X ada 2. Nah, ada 1, ada 2. Terkait nanti bisa saja jadi 2,0, di sini 4,0 bisa saja, ataupun berapapun itu. Yang penting misalkan D-nya itu lebih dari 0 atau D-nya itu positif, maka titik potong di sumbu X akan ada 2. Terus misalkan D-nya sama dengan 0 gimana? Misalkan D-nya sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X di sebuah titik. Berarti maksudnya gimana? Maksudnya grafiknya itu akan menyinggung maksudnya gimana ya? Tak gambarin dulu aja misalkan kayak gini. Misalkan terbuka ke bawah. Nah, ini ada satu titik yang disinggung oleh sebuah grafik parabola, entah itu terbukanya ke bawah ataupun ke atas, misal kayak gini wis.
Nah, ini titik potongnya di sini. Hanya satu tok. Nah, terus nek misalkan D-nya itu kurang dari 0. D-nya berarti negatif. Nah, nek negatif gimana? Tak hapus dulu. Nek D-nya itu negatif, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Berarti ngambang istilahnya. Mungkin nek misalkan parabolanya itu terbuka ke atas berarti seperti ini. Nah, tidak ada toh, tidak ada apa namanya? Tidak ada titik potong di sumbu X, ataupun misal terbuka ke bawah, misal di sini. Set. Nah, di sini tidak ada titik potong sama sekali di sumbu X. Oke, saya harap sampai sini paham ya. Oke, kita ganti slide. Nah, di sini kita sudah masuk ke langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Saya harap ini dicatat dengan baik karena memang inti pembelajaran dari fungsi kuadrat nanti kita akan bisa menggambar sebuah grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Nah, di sini hanya ada 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Ada 4 dan ini semua wajib paham. Saya ulangi, 4 langkah ini wajib paham, bukan dihafal. Oke? Kalian nek misalkan sudah paham, nanti akan ingat sendiri. Tapi nek misalkan ingat-ingat toh, nanti belum tentu kalian bisa mengerjakan soal-soalnya. Oke, mari kita bahas. Untuk yang pertama, menentukan titik potong sumbu X. Gimana sih cara menentukan titik potong sumbu X? Titik potong terhadap sumbu X akan diperoleh jika Y sama dengan 0 atau AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, berarti nanti misalkan ada saya tulis di mana ya? Misal di sini. Fx sama dengan misal aja X kuadrat plus 5X plus 6. Nah, terus nanti cara ngerjainnya, cara mencari titik potong di sumbu X itu gimana? Kita ganti Fx-nya sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan X kuadrat. Aduh, maaf ya. 5 plus 5X. Di sini ya, plus 6 misal. Nah, karena di sini 0, fx-nya kita sudah ganti dengan 0, maka kita bisa tulis ulang menjadi x kuadrat. Nanti saya hapus lagi, enggak apa-apa. X kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Nah, di sini kita peroleh sebuah persamaan kuadrat. Nah, di sini caranya untuk langkah pertama kalian itu akan mencari nilai dari X1 dan X2-nya itu berapa. Nah, seperti ya. Seperti itu. Untuk langkah pertama seperti itu. Maka dari itu tadi sesuai yang saya sampaikan. Kalian itu saya harap untuk ketika sudah masuk ke materi fungsi kuadrat, kalian sudah benar-benar paham untuk mencari nilai X1, X2 di persamaan kuadrat, karena memang di langkah membuat grafik fungsi kuadrat di situ langkah pertamanya itu menggunakan langkah-langkah atau menggunakan cara-cara penyelesaian persamaan kuadrat seperti ini. Nah, oke, saya hapus lagi ya. Bentar. Kita akan lanjut ke langkah yang nomor 2. Langkah yang nomor 2 itu menentukan titik potong dengan sumbu Y. Tentu misalkan kita punya sebuah sumbu X, pasti akan ada sumbu Y. Menentukan titik potong dengan sumbu Y, titik potong terhadap sumbu Y akan diperoleh ketika X-nya sama dengan 0, yaitu mensubstitusikan nilai X sama dengan 0 ke dalam persamaan fungsi kuadrat. Misalkan kita punya kayak tadi lah, fx sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6. Nah, terus untuk mencari titik potong di sumbu sumbu Y, di sumbu Y itu gimana? Langkah pertama, fx-nya kita ganti dengan Y. Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6.
Nah, lalu langkah selanjutnya apa? Mengganti nilai variabel X. Ini ada X pangkat 2, ini ada 5 kali X. X-nya kita ganti dengan 0 semuanya, maka akan diperoleh Y sama dengan 0 kuadrat plus 5 dikalikan 0 plus 6. Nah, seluruh bilangan, seluruh angka ketika dikalikan dengan 0 maka hasilnya akan 0. Maka kita bisa nuliskan Y sama dengan ini 0, 0 kuadrat 0, 5 kali 0, 0, plus 6, oh berarti 6. Y-nya sama dengan 6. Berarti nanti kita akan peroleh titik koordinatnya adalah, karena kita kan titik koordinat itu mesti X, Y seperti ini. Maka kita bisa tuliskan karena X-nya tadi 0 nih, X-nya 0, maka X-nya kita tulis 0, Y-nya kita peroleh 6. Berarti akan memotong di titik di sumbu Y di titik 0,6, misal seperti itu. Sampai sini paham ya? Saya harap paham. Kita akan lanjut ke langkah yang nomor 3. Ini langkahnya sebenarnya sepele, gampang-gampang lah, gampang-gampang susah. Tinggal butuh ketelitian. Oke, saya lanjut ke langkah nomor 3. Yang nomor 3 itu apa? Menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Oh, jadi gini. Ini apa namanya, untuk koordinat titik balik ini nggak usah dihiraukan dulu. Kita fokus di sumbu simetrinya. Sumbu simetri itu apa sih? Misalkan kita punya sebuah persegi panjang. Nah, di sini anggaplah misal panjangnya itu 4. Di sini lebarnya itu 2. Nah, saya ingin membagi persegi panjang itu jadi 2 sama panjang. Anggaplah misal saya bagi di sini tengah-tengah. Nah, karena panjangnya itu 4 cm anggaplah. Jadi kan di sini akan jadi 2 cm, sini jadi 2 cm. Nah, potongannya ini kan sama dengan yang lebarnya. Ini jadi 2 cm, ini jadi 2 cm. Nah, misalkan persegi panjang di sini saya sudah potong jadi 2. Nah, akan menjadi apa? Menjadi 2 buah persegi yang sama panjang. Ya persegi ya tentunya sama ya, sisi-sisinya 2222. Nah, apa yang bisa kita peroleh? Jadi sumbu simetri itu bisa dikatakan untuk memudahkan pemahaman saja. Sumbu simetri itu merupakan garis yang membagi dua bagian sama panjang, sama persis, sama simetris. Nah, seperti itu. Misalkan tadi kita sudah punya persegi panjang, kita bagi jadi 2 dan itu menjadi sama besar, persis. Nah, itu namanya sumbu simetri. Oke, kita lanjut lagi ke tadi pembahasan topik utama. Menentukan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri adalah, oh maaf, ini harusnya bukan persamaan ya. Ini rumus aja. Rumus, alah jelek ya Allah. Rumus sumbu simetri. Nah, seperti ini aja. X sama dengan min B per 2A. Nah, nanti untuk mencari sumbu simetri kalian hanya perlu, misalkan saya punya fx sama dengan misal aja 2x kuadrat plus misal 7x plus 6. Nah, langkah pertama untuk dari langkah untuk menggambar grafik nomor 3, langkah pertama itu adalah kita identifikasi dulu A-nya berapa sih, B-nya itu bentar. Jangan di situ, di sini aja. B-nya itu berapa? C-nya juga berapa sih? Nah, perlu kita pahami nilai A tidak selalu berada di depan. Misalkan nilai ini ada 2x kuadrat plus 7x plus 6. Nah, ini kan untuk mencari nilai A berarti 2. Ini. Misal B-nya itu 7. C-nya itu 6. Tapi misalkan A itu tidak mesti di depan. Oke, sekali lagi saya tekankan.
nilai A tidak mesti di depan, tetapi nilai A akan selalu bergandengan dengan variabel X berpangkat 2. Nah, jadi misalkan nih di soal ini akan keluar di UAS. Ini keluar. Misalkan dicari berapa nilai A-nya dalam persamaan kuadrat tersebut. Nah, berarti mencari nilai A itu pertama mencari dulu variabel X pangkat 2-nya. Ini kan ada variabel X pangkat 2. Nah, di sini berarti A-nya itu yang di sampingnya. Misalkan saya nulis seperti ini. Min 5 plus 7x kuadrat plus 2x. Nah, berarti ini kan nggak di depan ya A-nya ya. A-nya itu di samping X pangkat 2. Ini di variabel X berpangkat 2. Ini ada angka 7, berarti ini angka 7 yang menjadi nilai A, seperti itu. Terus B-nya mana? B-nya itu akan selalu berpasangan dengan variabel X berpangkat 1 atau bukan variabel X saja sih. Intinya variabel berpangkat 1. Nah, itu pasangannya apa? Oh, 2, berarti B-nya nilainya 2. Lalu untuk nilai C-nya gimana? Nilai C itu yang paling gampang. Nilai C itu tidak mempunyai pasangan. Dia itu jomblo, nggak punya variabel. Nggak ada pasangan variabel. Sama halnya yang seperti di sini. Nih. Ini kan angka 6 ini sendiri toh. Nah, oke, saya harap paham untuk mencari nilai A, B, C. Nah, terus langkah selanjutnya gimana? Bentar ya, tak hapusin dulu. Nah, lalu ketika kita sudah mempunyai nilai A, B, C 2, 7, 6, kita langsung masukkan ke rumus. Misal B-nya itu 7, berarti min B per 2, ini diambil dari rumus ini. Bentar, hapus. Min B-nya itu 7, oh 7 per 2A, 2 dikali A-nya berapa? Oh 2. Nah, berarti min 7 per 4, karena 2 kali 2 ya. Nah, iya ini gampang nanti misalkan untuk menggambar grafiknya tidak mungkin jadi pecahan. Saya pastikan tidak mungkin jadi pecahan. Ini hanya sekedar untuk gimana sih cara memasukkan ke rumusnya, seperti itu saja. Nah, saya harap sudah paham. Kita lanjut ke yang langkah terakhir. Langkah terakhir itu adalah menentukan koordinat titik puncak atau titik balik. Kenapa sih ada titik puncak dan titik balik? Sekarang gini, misalkan saya punya anggaplah gimana ya, seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Anggaplah di sini seperti ini, ada sebuah kurva parabola yang terbuka ke bawah, dan satunya ada parabola yang terbuka ke atas. Oke, anggap aja ini parabola A, di sini parabola B. Nah, bisa dikatakan titik puncak, ini titik puncak di sini. Bentar, ganggu, bentar, ini tak hapus aja dulu. Nah, kita kan udah selesai di langkah nomor 3, titik puncak. Nah, titik puncak itu sama halnya misalkan kita naik gunung ke Telomoyo. Nah, yang namanya naik gunung berarti kan nanti akan ada semacam zona atau bagian yang berada di paling atas. Nah, ini ibaratnya misalkan kita jalan-jalan dari Salatiga ke Telomoyo, dari SMK ke Telomoyo, dari sini naik gitu. Nah, sampai sini misal, kita udah di puncak Telomoyo nih. Nah, ini yang namanya titik puncak. Seperti itu. Nah, jadi titik puncak itu hanya akan berlaku bagi parabola yang terbuka ke bawah. Oke, saya ulangi, titik puncak namanya akan berlaku bagi parabola yang terbuka ke bawah. Lalu misalkan yang terbuka ke atas gimana? Nah, berarti sisanya titik balik. Kenapa sih namanya titik balik? Karena memang ini yang tadinya kayak di atas jadi di bawah, bukan lagi namanya titik puncak tapi titik balik karena terbalik, anggaplah seperti itu untuk memudahkan. Nah,
Lanjut, untuk rumusnya ini sama aja, min B per 2A, min D per 4A. Ini wajib hafal. Nah, ini nggak dihafal nggak apa-apa karena memang agak susah misalkan mau dipahami. Ini dihafal saja. Min B per 2A, min D per 4A. Kok ada koma-koma toh Pak? Itu maksudnya desimal atau gimana? Bukan. Ini sama aja kayak titik koordinat X, Y. Nah, berarti karena kita sudah menemukan min B per 2A di sumbu simetri, kita tidak perlu mencari sumbu simetrinya, sumbu simetri. Nilai X-nya di dalam titik koordinat itu tidak apa-apa, berarti kita langsung mencari nilai D-nya ini. Bentar, ulangin. Ini Y. Nah, ini nilai Y-nya kita belum tahu. Kita tinggal mencari nilai min D per 4. 4 jelek banget. Nah, 4, ya Allah. Nah, misal gini aja lah wis. D itu apa? Kembali lagi. D itu adalah diskriminan dengan rumus B kuadrat min 4AC. Nah, seperti itu untuk langkah-langkahnya. Untuk lebih pahamnya, kita akan lanjut ke slide selanjutnya saja. Ini akan lebih gampang karena sudah masuk ke contoh soal. Misalkan saya punya fx x kuadrat min 4x plus 3. Kita disuruh untuk menentukan titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, titik sumbu simetri, titik puncak, sketsa grafik. Nah, sketsa grafik itu maksudnya gambar dari grafiknya ya. Gambar dari grafik ini fungsi kuadrat itu seperti apa sih? Nah, oke, kita langsung saja kita bahas fx kuadrat min 4x plus 3. X kuadrat min 4x plus 3. Nah, oke, langkah pertama itu mencari titik potong di sumbu X. Nah, langkah pertama itu adalah dengan mengganti fx-nya sama dengan 0. Maka kita bisa tuliskan x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Data hapus, jelek 0-nya. 0. Nah, kita saya anggap untuk semuanya itu sudah paham ya untuk mencari nilai x dari persamaan kuadrat ini. Jadi akan saya langsung saja. Jadi nanti akan ketemu x-nya itu sama dengan 1 dan x sama dengan 3 positif. Nah, kita anggaplah sudah menemukan x1-nya itu 1, x2-nya itu 3 misal. Berarti kita akan bisa menentukan titik potongnya di sumbu X itu adalah karena Y-nya sama dengan 0. Ini F kan ini tadinya itu nilai fx ya. Fx itu sama aja kayak Y. Data hapusnya. Nah, karena Y-nya sama dengan 0, berarti misalkan kita tuliskan dengan X, Y, maka hasilnya akan menjadi 1,0 dan 3,0. Seperti itu. Kita dapat dua titik potong di sumbu X. Sekarang langkah kedua adalah menentukan titik potong sumbu Y. Sumbu Y, titik potong di sumbu Y itu akan kita peroleh ketika X-nya itu sama dengan 0. Nah, dari dari sini fx-nya kita ganti dengan Y aja. Y sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Karena x-nya sama dengan 0, ini x kuadrat berarti 0 kuadrat, min 4 dikali 0, hasilnya y sama dengan 3. Jadi misalkan kita mau tuliskan dalam bentuk x, y, berarti kan sama dengan x-nya itu 0, y-nya itu kita peroleh 3. 0,3. Terus langkah
apa namanya yang selanjutnya, menentukan titik potong sumbu X, sumbu Y, lalu sumbu simetri. Sumbu simetri itu rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Oke, jadi untuk mencari nilai, bukan mencari sih, memasukkan nilai B dan nilai A, nah itu diperoleh dari soal. Ini kan X kuadrat min 4X plus 3. Nah, nilai B-nya, ingat, B itu berpasangan dengan variabel X yang berpangkat 1. Oh, ini pasangan dari variabel X berpangkat 1 ternyata adalah min 4. Minnya jangan lupa ya, nek misalkan ini minus, nek misalkan plus, itu nggak usah ikut, nggak apa-apa. Minus, berarti kita tuliskan sesuai rumus, min min 4, nah, per 2A. 2 dikali A-nya berapa nih? A-nya itu berpasangan dengan variabel X berpangkat 2. Nah, ini nah misalkan tidak ada apa-apa di depan variabel X, berarti ini koefisiennya 1 gitu ya. Diingat-ingat. Berarti kita dituliskan 2 dikali 1. Nah, berarti sama dengan min min. Min kali min itu hasilnya positif. Jadi hasilnya 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, ketemulah sumbu simetrinya itu adalah X sama dengan 2. Lalu kita mencari titik puncak. Titik puncak itu rumusnya apa sih? Min B per 2A, min D, D per 4A. Nah, karena kita sudah menemukan nilai dari min B per 2A itu kan, anggaplah berapa tadi? 2, karena kan kita mau nulis jadi titik koordinat ya, X, Y. Nah, anggaplah Y-nya itu kan kita belum tahu 2, 2, Y. Nah, Y-nya kita cari dengan rumus ini, min D per 4A. Min D per 4A. Sekarang kita tulis lagi, min D per 4A berarti kan sama aja min B kuadrat, kok min, oh ya benar, ini minnya dari sini ya, min B per B kuadrat, atau minnya kita hilangkan dulu saja, enggak apa-apa. Bentar, tak ulangi dari awal. Min B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, B kuadrat itu min 4, B-nya itu min 4, min 4 dalam kurung, ini dikurungin ya minusnya, kuadrat min 4, A-nya itu 1, nggak usah ditulis nggak apa-apa, C-nya itu 3, berarti kita tuliskan yang 3-nya saja. Karena suatu bilangan dikalikan dengan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, ini A-nya juga 1 ya, berarti kan 4 kali A 4. Nah, sama dengan min 4 pangkat 2 itu hasilnya 16. Sama aja min 4 dikali min 4. Min kali min positif. 4 kali 4 16. Oh, jadinya positif 16. Min 4 dikali 3 12 per 4. Jadi hasilnya min 16 kurangi 12 berapa tuh tadi? 3 4. Min 4 per 4 sama dengan min 1. Jadi kita peroleh di atas ini X, Y di titik puncak atau titik balik kita belum tahu ya. 2, Y berarti sama dengan 2, min 1. Oke. Setelah kita peroleh titik-titiknya di sini, ini ya. Ini 1,0, 3,0, 0,3, 2, min 1 untuk menggambar grafik dari fungsi x fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3, itu kita tinggal gambarkan saja seperti ini. Saya hapus di sini ya, nanti bisa di apa namanya, di pause video saya, tinggal dicatat untuk di buku catatan buat latihan juga. Nanti kita hanya butuh titik-titiknya. Bentar, saya hapus semuanya dulu. Oke. Misalkan saya punya
grafik sumbu Y dan sumbu X. Kita tuliskan dulu titik-titiknya. Oh, 1,0. Titik potong di sumbu X itu 1,0 sama 3,0. Bentar, tak hapus ya. Ada yang salah. Nah, kita tulis aja di sini. Misalkan 1,0 itu di sini. Nah, 3,0 ini misal di sini. 1, ini 3. Terus titik potong di sumbunya mana? Oh, 0,3 berarti di atas ya. Misalnya aja di sini misal 3. Oh, titik puncaknya di 2,-1. Anggaplah di sini itu -1. Berarti misalnya di sini 2,-1. Nah, berarti kita untuk membuat grafiknya, yang pertama kita harus tahu nilai A-nya itu positif atau negatif. Oh, positif Pak. Soalnya di sini koefisiennya 1, positif. Berarti ketika A bernilai positif, parabolanya akan membentuk terbuka ke atas. Nah, jadi dari sini jangan pakai penggaris ya, nek misalkan mau gambar grafik. Yang jelek-jelek pun nggak apa-apa, penting semua titik-titiknya itu terhubung. Dari sini set, tarik semuanya melewati dua. Iya, nah seperti ini. Nanti grafiknya akan terbuka seperti ini. Oke, saya harap paham. Kita akan lanjut lagi di slide selanjutnya. Nah, di sini mulai dari sini silakan bisa dikerjakan sendiri, tidak apa-apa. Oh, bedanya ini kan misalkan tadi untuk fx-nya itu A-nya itu bernilai positif. Loh, sekarang misalkan A-nya itu negatif gimana? Ini kan -1 nih, sama aja A-nya -1. Berarti nanti akan membentuk misal di sini seperti ini. Parabolanya itu terbuka ke bawah. Langkah-langkahnya itu masih sama. Ya. Silahkan cari di di Google, pakai AI, bantuan AI pun tidak masalah sebagai latihan. Soalnya seperti ini, dan saya akan kasih soal juga untuk latihan sendiri lagi di slide selanjutnya. Jadi untuk pengerjaannya seperti ini ya. Tentukan titik potong sumbu X, sumbu Y, sumbu simetri, titik puncak. Terus nanti yang terakhir ketika sudah menemukan titik potong sumbu X, Y, sumbu simetri, titik puncak, tinggal digambar grafiknya. Nah, ini berarti ada 3. Ini yang pertama. Terus ini yang kedua, ini yang ketiga. Silakan bisa dikerjakan masing-masing sebagai latihan soal, karena untuk persiapan UAS juga, insya Allah UASnya akan ya nggak jauh beda lah sama yang seperti ini. Akan keluar materinya. Oke, kita sudah sampai ke slide yang terakhir. Selamat belajar, tidak harus sempurna, yang penting sudah berusaha. Nah, karena memang yang saya tanamkan itu, kalian itu yang penting paham langkah-langkahnya terkait hasil. Saya yakin kalian itu bisa. Nah, misalkan hasil itu mesti sama, tapi yang saya tekankan itu adalah langkah-langkahnya. Kalian paham dengan langkah-langkahnya, nanti untuk mengerjakan soal yang bentuknya apapun, karena sudah paham langkahnya, berarti kalian itu mesti bisa. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.